Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semua sehat dan luar biasa. Nah, anak-anak ibu, siapa yang sudah mandi, berpakaian rapi, cantik dan ganteng hari ini? Ayo tunjuk tangan. Iya, Adara yang menjawab duluan. Maka Adara yang akan memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silahkan Adara. Iya, terima kasih Adara. Oke anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, anak-anak ibu harus mengisi dulu absen kita pada pagi hari ini pada link Google Form absensi yang sudah ibu kirimkan di WA grup kita. Oke, terima kasih anak-anak ibu sudah mengisi absensinya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir pada kelas kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu, masih ingatkah kalian pelajaran kita sebelum materi sekarang? Iya, pelajaran kita yang lalu adalah mengenai tanggung jawab. Ibu harap anak-anak ibu dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran. Terutama di masa pandemi ini, kita harus bertanggung jawab terhadap kesehatan kita dan orang lain, yaitu dengan cara memakai masker ketika kita keluar rumah. Hari ini kita akan membahas tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu ekosistem, komponen ekosistem. Nah, anak-anak, siapa yang memiliki hewan peliharaan di rumah? Ayo, tunjuk tangan. Iya, Faras, bagus. Apa hewannya? Ayam, bagus. Kira-kira apa makanannya, nak? Ya, ayam bisa memakan cacing, rumput, ataupun yang lainnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah... Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa yang terlihat? Ya, ada matahari, ada air, ada tanah, tumbuhan, dan hewan-hewan. Nah, matahari berguna bagi makhluk hidup untuk menghangatkan suhu, sementara air turun dari hujan dan mengendap di tanah sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup sekitarnya, untuk minum dan juga untuk tempat hidup ikan-ikan di dalamnya. Sementara pohon dapat menghasilkan udara dan dapat memberikan dan dapat mengambil karbon dioksida sehingga kita dapat bertahan untuk hidup. Nah, anak-anak, semua yang ada dalam gambar ini disebut komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup seperti hewan-hewan dan makhluk tak hidup seperti air, tanah, dan matahari. Nah, anak-anak, silahkan perhatikan teks berikut. Nah, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran tersebut? Dapatkah kamu menentukannya? Baik, akan Ibu jelaskan. Pokok pikiran adalah ide utama dalam sebuah paragraf. Nah, seperti tadi ada satu buah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama yang merupakan inti dari sebuah pembicaraan dalam paragraf tersebut. Pokok pikiran bisa terletak di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Pokok pikiran bersifat umum dan akan dijelaskan oleh kalimat penjelas. Nah, berikut ada 3 cara menentukan pokok pikiran. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal dan akhir dalam sebuah paragraf. Dan yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal dan akhir kalimat
pada paragraf. Nah, dari penjelasan Ibu tadi dapat kita simpulkan pokok pikiran teks yang tadi adalah sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Ayo, di mana letaknya tadi? Iya, bagus Siti. Letaknya ada di akhir paragraf. Nah, anak-anak Ibu sekarang kerjakan LKPD. Tentukan 3 pokok pikiran dari cerita yang akan Ibu bagikan lewat WA grup kelas kita. Siapa yang duluan mengumpul akan mendapatkan reward dari Ibu. Nah, terima kasih anak-anak Ibu sudah mengirimkan latihannya ke WA grup kita. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu komponen ekosistem. Dari teks di atas dapat kita simpulkan bahwa teks tersebut berbentuk teks non-fiksi. Ya, Ibu akan menjelaskan apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks berupa kenyataan atau fakta yang terjadi, yang benar-benar terjadi dan bukan berupa khayalan kita saja. Nah, mari kita golongkan beberapa jenis penggolongan makanan hewan berdasarkan jenis makanannya. Saksikan video berikut ini. Jadi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, karnivora, yang kedua adalah herbivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Yang pertama, apa itu karnivora? Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada singa, macan, serigala, dan lain-lain. Jadi, hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Yang kedua, apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput atau daun-daunan. Kemudian yang berasal dari buah-buahan. Kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, gajah, sapi, dan lain-lain. Itu semua hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada monyet, beruang, musang, dan lain-lain. Itu semua hewan pemakan tumbuhan dan daging. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan penggolongan hewan berdasarkan jenis-jenis makanannya? Ayo coba sebutkan apa saja penggolongan hewan berdasarkan jenis-jenis makanannya. Yuk tunjuk tangan. Ya, bagus Meifa. Baiklah Nana Ibu, kalian sudah paham semua tentang materi hari ini. Maka lanjutkan latihan kedua tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yang akan Ibu kirimkan ke WA grup kelas kita. Pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa pokok pikiran disebut juga ide pokok atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Sedangkan teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan dengan data-data dan fakta. Terima kasih Ibu ucapkan untuk Salma sudah memimpin doa, dan terima kasih untuk anak-anak Ibu telah mengikuti materi pelajaran hari ini dengan baik. Dan tak lupa Ibu ingatkan kepada anak-anak Ibu, kurangi untuk bermain game online di rumah dan tetap menjaga kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, serta menggunakan masker jika bepergian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.